banyak orang Kristen ketika jatuh dalam dosa, mereka adalah orang yang menjadi korban. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Teman-teman, beberapa hari yang lalu ada sebuah berita yang cukup mengagetkan setiap kita berkaitan dengan penyerangan di perumahan Green Lake City dan kemudian terjadi pembacokan di Duri Kosambi, yaitu di Kalideres. Dua peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang mengagetkan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ada gerombolan orang yang mereka menyerang ke sebuah rumah dan kemudian mereka menerobos pintu gerbang dari perumahan tersebut. Berhasil kabur, tetapi security dan salah satu ojol itu mereka terluka. Dan dalam pembacokan di Duri Kosambi juga ada korban yang meninggal dunia. Dan berikut beritanya. Ada apaan emang Pak? Tahu emang. Ketika melihat berita ini, banyak orang bertanya-tanya, siapakah yang kira-kira menjadi pelaku atau tersangka dari peristiwa ini? Dan kita bisa melihat di dalam berita, polisi tidak begitu lama untuk mengungkap akan pelaku. Dan kita cukup terkejut, saya secara pribadi cukup terkejut dengan berita ini, dan yang menjadi tersangka, yaitu JK, yaitu John K. bersama dengan rombongannya. Menurut keterangan polisi, ini disebabkan oleh pembagian penjualan tanah yang tidak seimbang antara John K. dan pamannya. Pemirsa, dipicu masalah pembagian hasil penjualan tanah, John K. beserta kelompoknya melakukan penyerangan dan penganiayaan yang mengakibatkan 1 orang tewas. Polda Metro Jaya telah mengamankan 30 pelaku, 3 diantaranya masih dalam pengejaran. Pelaku penganiayaan brutal di Cengkareng, Jakarta Barat yang menewaskan 1 orang berhasil diringkus di Treskrimum Polda Metro Jaya. Saat dilakukan penggerebekan di kawasan Bekasi pada Minggu malam, polisi mengamankan John K. dan 1 orang lainnya. Tetapi apapun yang dihadapi oleh John K., tetapi ketika kita melihat tentang John K., maka beberapa bulan yang lalu beliau pernah mendapatkan remisi untuk keluar dengan kebebasan bersyarat, dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan kita bisa melihat sebelum peristiwa kebebasan bersyarat yang dialami oleh John K., maka dia diwawancara oleh Kick Andy. Berikut videonya. Kambangan, John K. atau yang bernama asli John Refra itu merasakan kehidupannya lebih baik dibanding masa lalunya. Di dalam lapas dengan pengawanan super maksimum itu, John K. menemukan jalan terang. Setelah John K. keluar, maka dia ngobrol dengan pendeta Gilbert Lumindo, dan berikut videonya. Siapa nggak kenal John K? Iya. Dosa apa yang belum dikerjain ini? Apa yang belum saya lakukan? Dosa apa yang belum saya lakukan? Dosa model apapun saya sudah lakukan semua. Ya. Setelah saya bebas bersyukur banget, sangat bersyukur karena hampir 8 tahun nantian itu nggak sia-sia. Nah teman-teman, ketika kita melihat akan berita ini atau tentang pribadi John K., maka kita akan banyak orang bertanya bahwa kenapa bisa di dalam kesaksian kepada Kick Andy maupun dalam kesaksian kepada pendeta Gilbert, John K. bercerita dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan dia berjumpa dengan iblis, dan kemudian dia mengalami namanya pertobatan. Tetapi orang banyak bertanya, kalau John K. mengalami pertobatan, atau misalnya kita tarik kepada orang-orang yang bersaksi, mereka mengalami pertobatan, lalu
Kenapa bisa melakukan kembali kepada tindakan yang mirip seperti itu? Maka saya di dalam konteks sebagai seorang hamba Tuhan berkata bahwa di dalam diri seseorang selama dia hidup dalam dunia ini, di dalam perjumpaan dengan Tuhan, itu sesuatu yang masih bisa terjadi. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman pribadi itu sangat mungkin terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah kita harus waspada semuanya, bahwa pengaruh si jahat itu adalah sebuah pengaruh yang tidak pernah berhenti. Si jahat tidak pernah berhenti untuk mencobai manusia, secara khusus mencobai anak-anak Tuhan. Si jahat terus berupaya untuk mencari titik lemah di dalam diri manusia yang bisa dia masuki di situ. Dan bagi saya, banyak orang Kristen ketika jatuh dalam dosa, mereka adalah orang yang menjadi korban. Korban dari kepicikan dari si jahat, korban dari kelicikan dari si jahat, korban dari kenyamanan yang ditawarkan oleh si jahat, korban dari kenyamanan yang ingin mempopulerkan apa yang ditawarkan oleh si jahat. Karena itu ketika seseorang anak Tuhan melakukan sebuah dosa lagi, jatuh ke dalam dosa lagi, maka dia sesungguhnya adalah korban. Karena itu ketika dia kembali kepada dosa, maka anak-anak Tuhan harus kembali ingat tentang karya keselamatan Kristus, akan pengorbanan Kristus, akan anugerah keselamatan yang Kristus telah berikan, dan akan pertobatan dirinya pada waktu itu. Karena itu peristiwa John Kay bagi saya adalah pergumulan setiap kita. Siapapun, bukan hanya sekedar tetapi kita bercerita tentang siapapun bisa juga menjadi korban. Korban atas si jahat. Karena itu ketika kita bisa berkata bahwa kita bisa menjadi korban, maka sesungguhnya kita diingatkan bahwa kita penting sekali untuk kita berelasi dengan Tuhan. Setiap kita pasti punya pengalaman itu. Kita pasti punya pengalaman untuk berkata, aku kuat tanpa Tuhan. Aku bisa tanpa Tuhan. Tetapi kita belajar, kita nggak bisa kuat ketika kita di luar Tuhan. Kita harus bersandar pada Tuhan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman, sebagai saudara seiman, saya dan setiap kita terus doakan untuk John Kay. Selama proses kepolisian yang dialami, nanti ketika dia diadili, tetapi kita sebagai saudara seiman, kita terus doakan beliau. Supaya beliau terus dipelihara oleh Tuhan, terus mengalami pemprosesan dari Tuhan, dan kita terus doakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Tetapi kita belajar, kita nggak bisa kuat ketika kita di luar Tuhan. Kita harus bersandar pada Tuhan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman, sebagai saudara seiman, saya dan setiap kita terus doakan untuk John Kay. Selama proses kepolisian yang dialami, nanti ketika dia diadili, tetapi kita sebagai saudara seiman, kita terus doakan beliau. Supaya beliau terus dipelihara oleh Tuhan, terus mengalami pemprosesan dari Tuhan, dan kita terus doakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.